Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 15. Dan saya memberikan tema renungan ini adalah pentingnya tunduk pada pemerintah dan pejabat-pejabatnya. Pada saat penerima surat Rasul Petrus ini, sesungguhnya umat Allah dalam keadaan tertekan luar biasa karena dituduh oleh Kaisar Nero bahwa yang membakar istana kekaisaran Romawi itu adalah orang-orang Kristen. Dengan dasar orang Kristen tidak mau menyembah kaisar. Padahal itu Kaisar Nero sendiri. Itulah sebabnya orang-orang Kristen tambah dibenci dan kemudian banyak yang dibunuh, dipenjarakan, dan juga diadu dengan binatang-binatang buas. Tetapi Rasul Petrus tetap menekankan supaya mereka tetap tunduk kepada pemerintah dan pejabat-pejabatnya. Memang Rasul Petrus menekankan mereka harus tunduk pada pemerintah dan pejabat-pejabatnya itu karena Allah dan karena kehendak Allah. Anda dapat memperhatikan ayat 13 yang dikatakan tunduklah karena Allah. Kemudian ayat yang ke-15 dikatakan sebab inilah kehendak Allah. Jadi Petrus menegaskan untuk taat pada pemerintah dan pejabat-pejabatnya karena Allah dan karena kehendak Allah. Mengapa? Karena pemerintah dan yaitu melalui raja, pemimpin yang tertinggi, dan para wali-wali, mungkin gubernur-gubernur dan semua perangkat pemerintah itu sesungguhnya mereka semua ditugasi untuk apa? Untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk menghormati orang-orang yang berbuat baik dan juga untuk memberangus atau membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Mari kita perhatikan ayat-ayatnya yang mengatakan begini. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, raja atau kaisar begitu, kemudian maupun kepada wali-wali, ini mungkin gubernur-gubernur, wali-wali kota dan sebagainya, yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Dan kemudian juga untuk membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa dikatakan membungkam? Membungkam bisa memberangus kepicikan. Orang picik adalah orang yang sok tahu padahal tidak tahu. Seperti pada waktu itu orang-orang Kristen dituduh kanibal, yaitu makan minum darah dan makan daging manusia. Padahal dalam perjamuan Tuhan itu hanya anggur dan roti perjamuan Tuhan itu. Tapi tuduhannya itu seperti sok tahu padahal mereka tidak tahu. Boleh dikatakan orang bodoh. Orang bodoh, kepicikan orang-orang bodoh. Yaitu orang-orang yang menggunakan hikmat manusia untuk kepentingan sendiri dan bukan menggunakan hikmat Allah seperti Kaisar Nero. Dengan kehebatannya sebagai kaisar yang pintar berpolitik dan pintar berdrama, bersandiwara, punya trik-trik yang luar biasa seperti membakar kekaisaran itu, sesungguhnya dia mau mendirikan istana yang baru di tempat yang baru yang lebih baik lagi, tapi supaya tidak diadili, supaya tetap disenangi oleh rakyat, maka dia mengkambing hitamkan orang-orang Kristen yang membakarnya. Maka orang Kristen mendapat ancaman, tantangan yang luar biasa seperti yang sudah saya katakan di atas tadi, bahwa dipenjarakan, dihukum, diseksa, diadu dengan binatang dan sebagainya. Tetapi picik. Maka akhirnya benar pemerintah itu menghukum orang jahat dan juga menghormati orang baik, karena akhirnya Kaisar Nero diadili sendiri oleh pemerintah karena dia takut, dia lari dan dia bunuh diri. Jadi senjata akhirnya pun
makan tuannya sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka saya dan saudara harus sungguh-sungguh tunduk pada pemerintah dan pejabat-pejabatnya, karena pemerintah itu menghendaki kebaikan untuk rakyatnya, menghukum orang yang jahat, menghormati orang yang baik. Itu sebabnya orang-orang Kristen pada waktu itu sudah dianjurkan dan ditekankan supaya membayar pajak, supaya mematuhi peraturan-peraturan pemerintah, kecuali menyembah kaisar. Lainnya harus tunduk taat kepada pemerintah, yang lama-lama tahu ternyata yang salah juga Kaisar Nero sendiri. Apalagi kita, saudara, saat ini sungguh-sungguh, bukannya saat ini, seterusnya kita harus tunduk pada pemerintah dan pejabat-pejabatnya, karena mereka menghendaki yang baik untuk kehidupan kita, apalagi masa pandemi COVID-19 ini. Pemerintah ingin kita sehat, pemerintah ingin kita tidak kena corona, maka membuat aturan-aturan untuk itu semua, dan kita harus mentaatinya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.